warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Nah, baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu untuk kelas 13. Untuk menyiapkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kalian silakan dulu. Selesai. Kami berdoa dulu. Silakan. Jadi kita mulai lagi kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi kabar alhamdulillah baik-baik semua ya. Ya, Ibu. Oke, Ibu absen dulu. Diperhatikan di teman sebangkunya kiri kanan yang tidak hadir siapa? Ada berapa orang? Siapa tidak hadir? Siapa? 3 orang. Nama siapa? Buna. Sakit? Kenapa? Ada keterangan? Oh, sakit. Sakit ya, kita bagaimana supaya mudah-mudahan cepat sembuh. Mari kita doakan teman kita semoga cepat sembuh bisa bergabung kembali belajar ya. Amin. Jadi pembelajaran kita hari ini kita masuk di materi geometri ruang atau dimensi 3. Bisa diperhatikan sini. Tujuan pembelajaran itu capaian kita nantinya. Ini tujuan pembelajarannya ada 3. Peserta didik dengan cara diskusi dapat membuat kerangka kubus dan kerangka balok sederhana secara tepat. Berikutnya yang kedua, peserta didik dapat menentukan konsep kedudukan titik garis dan bidang secara tepat dan sistematik dengan diskusi kelompok. Dan yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis kedudukan titik garis dan bidang pada kubus dan balok. Jadi nanti ada kubus dan ada balok. Oke. Kita lanjut untuk sebelumnya untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Ibu motivasi dulu. Kita ice breaking. Silakan berdiri. Saya Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda bukan topi saya. Sekarang yang Bunda tidak ada suara. Ya. Oke. Jadi harus konsentrasi. Kalau ada yang bersuara berarti ibu langsung kasih pertanyaan. Ya. Oke. Mulai. 1, 2, 3. Topi saya. Topi saya. Kalau tidak bukan topi saya. Ternyata semua bisa konsentrasi. Setelah motivasi jadi tentang kedudukan titik pada dimensi 3. Jadi pembelajaran kita hari ini ada beberapa aspek dan proses penilaian. Model pembelajaran kita adalah Project Based Learning (PJBL). Jadi ada proyek nanti yang akan kita hasilkan. Ya. Di situ Ibu menginformasikan tentang tiap kelompok kan ada terbagi. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Jadi sudah tahu kelompoknya ada 5 kelompok. Tiap kelompok membuat kerangka. Ada yang membuat kerangka kubus dan ada balok. Ada 3 kelompok membuat kubus, 2 kelompok membuat balok. Yang kelompok membuat jadwal pembuatan. Nanti buat jadwal pembuatannya ada konsepnya nanti di NKPD ya jadwalnya. Kalian buat video bagaimana
bahan yang kalian temukan dari kehidupan sehari-hari yang sederhana, bahan yang sederhana bisa menjadi karya yang bagus, ya, dan bisa dipresentasikan bagaimana menentukan kedudukan titik garis pada dimensi 3. Jadi penilaiannya Ibu di sini ada beberapa nanti ya, yang kelompok mempresentasikan. Terus ada penilaian profil pelajar Pancasila, penilaian sikap, keterampilan saat diskusi. Jadi keaktifan kalian saat diskusi itu harus Ibu nilai, masukkan di penilaiannya. Penilaian proyeknya ya hasil yang kalian hasilkan seperti ini nanti hasilnya, ya. Terus penilaian pengetahuan ada pada LKPD di sini, ada beberapa setelah rincian proyeknya ada perincian untuk penyelesaian pengetahuan LKPD. Yang terakhir penilaian pengetahuan individu. Jadi ada soal 5 nomor Ibu kasih di Google Form. Jadi kalian bisa buka langsung KPD dan nanti filmnya, baru kalian kerjakan. Dikasih waktu selama 10 menit ya. Sekarang kita masuk di persepsi. Kalian kerjakan. Dikasih waktu selama 10 menit ya. Sekarang kita masuk di persepsi. Ya, itu kita misalkan bintang di samping ini terdapat bintang. Salah satu bintang tersebut merupakan contoh dari titik. Ya. Lanjut, yang tadi garis, kabel-kabel tergambar di samping terlihat kabel. Jadi kita misalkan kabel itu adalah salah satu kabel itu adalah suatu garis. Ya, itu dalam kehidupan nyata kita sering temukan seperti ini. Terus untuk bidang. Ada yang akan kita bahas nanti, titik, garis, dan bidang pada bab 2. Bidang punya panjang yang kita gantung dari batas jadinya. Sekarang masuk ke edukasi bertanya kemana. Masih ingat kan kalian dengan dimensi 3? Kita bangun ruang, ada yang ingat? Dimensi 3 atau bangun ruang masih ingat? Ya, masih ingat? Masih. Apa saja yang termasuk dimensi 3? Bangun apa? Kubus. Apa lagi? Apa? Wujud. Bola. Prisma. Apa lagi satu tak? Sambung. Apa itu titik? Ya. Roma. Titik itu memiliki dimensi 0. Sedangkan garis adalah kumpulan titik, sehingga membentuk suatu panjang. Dia berdimensi 1. Kemudian untuk bidang adalah kumpulan garis yang bersatu menjadi bidang, yang dimana bidang itu memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Perhatikan video di atas. Kalian bisa menemukan pertanyaan mendasar. Kita sudah masuk di pertanyaan mendasar sekarang, ya. Dari video tadi, apa yang bisa kalian temukan? Coba, siapa yang mau bertanya? Dari video yang kalian ini lihat tadi, ya. Di video tadi itu kan ada banyak sekali gedung dan bangunan lainnya. Saya mau bertanya, apa hubungan dan kaitannya gambar kita tentang? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi hubungan dari tayangan video yang beberapa bangun yang Ibu tampilkan tadi itu sangat erat hubungannya dalam kehidupan kita. Kalian ingat dimensi 3 kan itu bangun ruang. Ini semua tadi ada bangun berbentuk apa? Ada yang berbentuk
Dia boleh tunjuk. Terus yang masjid, ya. Tapi di bawah itu jadi tamu. Nah, jadi begitulah hubungannya tentang materi di masjid kita. Lalu dalam gedung itu kan geometri ruang kan memiliki apa? Ya, isi atau ruang. Nah, sepertilah gedung ini ada ruang di dalamnya. Nah, maka ini sangat erat, maka ini disampaikan untuk meningkatkan pertanyaan yang akan muncul dalam diri kalian. Ada lagi yang lain? Apa sih matematika dalam kehidupan? Merupakan induk dari setiap ilmu. Ada biologi, fisika, kimia. Materi dimensi 3 dapat diterapkan dalam desain rangka atap. Rangka atap, perhatikan bentuk rangka atap rumah, ya. Ada membentuk siku-siku. Seperti dalam bangun itu ada siku-siku yang membentuk, ya. Ada titik, garis, dan bidang. Garis ini terbentuk dari beberapa titik, ya. Bisa saja ada titik apa di sini, ada titik apa di sini, ada titik apa, ya. Oke, kalian perhatikan. Oke, cara masuk ke lubang garis dengan garis, ya. Garis dengan garis. Saya jajar. Dikatakan sejajar. Oke. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita maju untuk mendesain proyek perencanaan kita. Tidak ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke proyeknya. Sudah jelas? Ya. Jadi nanti di proyekta setelah kita buat proyek ini ada pertanyaan di LKPD nanti presentasikan di atas dua kelompok dengan satu moderator dengan satu sekretaris sebagai untuk menjawab pertanyaan. Ini sebenarnya juga nanti kalian ilustrasikan dengan menggunakan media yang sudah kalian buat proyek itu, ya. Dan kelompok. Ayo, gabung. Ayo cepat. Baru satu orang video cara pembuatannya, ya. Dikasih perangkat cara membuatnya. Terus ini petunjuk pembuatan proyeknya nanti kalian isi. Bahan dan alat yang dibutuhkan apa saja. Proses pembuatan kerangka kubus dan balok, prosesnya bagaimana, langkah prosesnya di situ. Baru videokan. Nanti kalian presentasikan di atas, ya. Nah, ini jadwal pembuatan proyek kita kesepakatan. Ibu kasih waktu 25 menit. 25 menit, ya. Setiap itu 25 menit. Jadi menyiapkan alat bahan itu 5 menit, ya. Harus kesepakatan dulu. Jadi 1 kali 5 menit ya ada yang mengumpul sedotan dari membuang pakai JB itu 5 menit. Gunting sedotan buat
memperlihatkan video pembuatan kubus. Potongan yang tadi itu kita potong secara horizontal penuh, sehingga nanti bila ini dirangka kubusnya akan lebih mudah. Nah, kemudian kita rangkai yang potongannya tadi itu kan sebagai sudut, dan ambil beberapa sudutan untuk disambungkan untuk membentuk suatu kubus. Untuk sebagai perekatnya, yang dimana kertasnya ini, kertas karton ini kita akan tempel di bangun ruangnya tadi, kita susun. Pertama, potongan video pertama tadi sudatannya dilipat dua, kemudian kami potong dua. Setelah itu potongan sudatannya tadi kami lipat dua lagi, lalu dipotong setengah saja dan penuh. Baru kemudian kita rangkai menjadi kubus. Setelah itu untuk mempererat, kemudian untuk agar kubusnya tidak menghancur, kami eratkan dengan surat itu dengan isolasi. Baru setelah itu bagian akhir untuk menandakan setiap sudut-sudutnya ini kami menggunakan kertas karton. Setelahnya di bagian LKP itu, karena saya kelompok kubus, jadi kita hanya memperhati. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, titik A berada di dalam AB, karena ini adalah garis AB. Jadi kedudukan titik A adalah berada di dalam. Kemudian yang kedua, titik C. Nah, garis titik C berada di bidang ABFE, ABFE. Nah, di sini ditanyakan adalah titik C. Dia itu berada di luar karena bidang itu di sini. Baru sudah itu garis AB dengan garis CD. Nah, garis AB ini sejajar dengan garis DC. Kemudian ada lagi satu, yaitu adalah garis DF di atasnya gitu. Lalu garis AE, kemudian dengan garis BC itu sebelah sini. Nah, garis AE ini tidak akan pernah bertemu dengan garis BC, atau biasa disebut dengan bersilangan. Nah, jadi kita cari-cari saja garis apa yang tidak bisa bertemu dengan garis AE. Yang paling pertama, yang kedua itu adalah FG, kemudian ada CD, baru sama dengan AG. Dan nomor 5, bidang ABFE dengan bidang ABCD. Nah, di sini terjadi potongan karena dia itu bertemu di bagian sini. Kan ini bidang ABCD, baru di sini bidang ABFE. Silakan moderator. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang kurang dan ingin bertanya atau pendapat, dipersilakan. Dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Apakah boleh ada yang mau bertanya terkait dengan presentasi kami? Silakan. Sekalian tanyakan menentukan ini kemana. Ya, Silakan. Bagaimana kedudukan bidang ABCD dengan bidang FDH? FG. Bagaimana kedudukan bidang ABCD dengan bidang EFGH? Oke, kita lihat sini. Kan tadi kau bilang, maaf, tadi kau bilang itu bidang ABC sih kan. Baru EFGH di sini. Jadi kalau kita lihat sesama, ini tuh sejajar ya. Sejajar. Jadi kedudukannya adalah sejajar. Kenapa dikatakan sejajar? Karena dia berhadapan. Kalau misalnya begini, dia berpotongan. Jadi kemudian. Apa lagi selain berhadapan? Berhadapan. Berhadapan dan Berhadapan bisa sejajar. Pertanyaan kedua. Siapa lagi? Tepuk tangan untuk siapa yang bertanya lagi? Tidak ada? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.
kesimpulan. Ya. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dalam pembelajaran kita, apa yang kita lalui dalam pembelajaran hari ini? Ayo, katakan siapa bisa beri kesimpulan. Jadi sudah temannya sudah mempresentasikan hasil kerjanya yang luar biasa. Ya, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ya. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dalam pembelajaran kita, apa yang kita lalui dalam pembelajaran hari ini? Ayo, katakan siapa bisa beri kesimpulan. Katakan siapa? Ya, apa yang kita temukan dalam Perkenalkan, nama saya Ketua Bipa dari Sekolah. Saya ingin menunjukkan dari pembelajaran kita dari tadi mengenai bangun ruang tiga dimensi. Nah, yang saya dapatkan tadi yaitu yang kita pelajari yaitu kedudukan titik dengan bidang. Nah, kedudukan titik dengan bidang itu ada dua, di luar dan di dalam. Nah, kapan dikatakan titik di dalam bidang? Misalnya kita lihat saja titik A. Ketika dia dihadapkan dengan titik A, B, E, F, dia itu berada di dalam bidangnya. Nah, yang bagaimana itu kalau titiknya di luar bidang? Misalnya bidang A, B, E, F dengan titik D, itu merupakan titik D itu berada di luar bidang. Nah, kemudian juga ada kedudukan garis dengan bidang. Nah, sama seperti titik yang tadi, ada dua kedudukannya, yaitu di dalam dan di luar. Nah, misalnya saja kita ambil garis AB terhadap bidang AB, EF juga. Nah, garis AB itu kedudukannya terhadap itu adalah di dalam bidangnya. Nah, kemudian kalau garis AB dengan DHCG itu berarti AB garis AB itu berada di luar bidang. Sekian kesimpulan dari saya. apa yang telah dipelajari? Tentang apa? Ruang. Tentang apa manfaat yang setelah mengikuti pelajaran ini? Apa yang kalian rasain bermanfaat dalam diri Anda? Kita dapat membuat malu dan kudus. Ada membuat walau dan kudus. Apa lagi? Oke, lanjut. Ada kesulitan yang dihadapi? Banyak. Ya, tapi bisa. Ya, alhamdulillah bisa diselesaikan. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa yang dilakukan untuk kedepannya supaya hasil belajarnya bagus? Jadi karena ibu sudah melihat ini nilai yang masuk sudah rata-rata 100, berarti hasil belajar tak bagus. Semua jawabannya benar, sudah dipahami materinya tadi. Jadi sekarang ibu akhiri. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita masuk di geometri ruang, menghitung untuk tindak lanjut berikut. Berarti kita masuk di pembelajaran selanjutnya untuk pertemuan berikutnya itu masuk di menghitung jarak pada bangun ruang. Ada video ibu kirim, kalian bisa pelajari di rumah, bisa dicatat hal-hal penting yang kalian dapatkan dalam video itu. Pertemuan berikut kita bahas sama-sama, ya. Itu tindak lanjut untuk kita hari ini. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Berdoa sebelum. Akan dasar pimpin doa.